Ya, jadi hari ini kita akan bahas topik mengenai kapasitor ya. Saya jelaskan ini. Oh ya, gimana? Ada pertanyaan mungkin sebelum mulai? Tadi ada sempat yang ngomong kayaknya siapa ya? Nggak Enggak ada. ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, hari ini saya mau bahas mengenai kapasitor ya. Nah, sebelum masuk ke apa namanya ke contoh soal ini, jadi saya mau briefing sebentar. Jadi kan kita sudah belajar ya bahwa eh, ada besaran namanya potensial ya. Kemudian ada namanya medan listrik ya, ada namanya electric flux density gitu. Nah, ketika berkaitan dengan kapasitor ya, ini kita bisa misalkan gini ya. Di sini kan yang ditanya itu berapa kapasitansi kapasitor gitu ya. Nah, untuk bisa mendapatkan C itu sama dengan apa? Q per V gitu ya. Jadi untuk bisa mendapatkan ini kita butuh informasi berapa Q, berapa V gitu. Nah, jadi langkah pengerjaannya itu kita harus tahu dulu berapa V ya. Jadi kalau kita tahu V, maka kita bisa tahu E. Sebaliknya, kalau kita tahu E, ya, maka kita bisa tahu V-nya berapa. Ya, dengan menggunakan apa? E sama dengan minus del dot V. Gitu ya. Jadi ini bolak-balik lah. Mau yang mana dulu? E dulu atau V dulu. Ya. Kemudian setelah dapat V, ya, maka kita masukkan ke sini. Set, gitu ya. Kemudian kita lagi cari berapa Q-nya, gitu ya. Q-nya didapat dari mana? Bisa didapat dari hukum Gauss, ya. Integral tertutup ya. D dot ds sama dengan Q in dibagi dengan epsilon 0. Gitu. Ya, jadi nanti kita bisa dapat informasi mengenai Q, ya. Nanti setelah dapat Q, kita bisa dapat C-nya dan seterusnya. Itu alur berpikirnya ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan mengenai alur berpikirnya nih? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya akan masuk ke contoh ya, contoh soal ini. Nanti saya akan bagikan apa catatannya ini ya. Tapi untuk yang saat ini tolong diperhatikan ya, perhatikan baik-baik. Jadi nanti ketika kalian mengulanginya bisa lebih paham ya. Jadi di sini ada suatu permukaan kulit bola ya dengan radius A-nya 10 cm ya, kemudian B-nya itu 30 cm. Jadi kalau kalian lihat ini ada A di sini ya, ini adalah A, kemudian ini adalah B. Jadi kalian bayangkan ini ada dua kulit ya, ini kulit yang bagian pertama yang ini kulit bagian pertama, kemudian kulit yang bagian kedua itu di luar sini. Jadi bayangkan ini adalah kulit bola ya, kulit bola konduktor. Oke. Nah kemudian antara kulit bola tersebut, antara A dan B ya, itu dijaga potensialnya sebesar 100 volt. Jadi beda potensial antara kulit A dengan kulit B itu 100 volt. Di sini ya. Kemudian ini dikasih tahu untuk potensial di R sama dengan B ya. Berarti di bagian luar ini ya. Itu sama dengan 0. Makanya ini di ground di sini. Ya, karena potensialnya sama dengan 0. Kemudian potensial R sama dengan A ya. R sama dengan A itu di bagian tengah sini ya. Itu nilainya 100 volt. Jadi berarti yang bagian A itu kan lebih tinggi ya daripada yang bagian luarnya. Maka kita bisa apa namanya menyatakan bahwa muatan positif itu ada di bagian dalam ya, sedangkan muatan negatifnya ada di bagian luarnya. Nah, kalau ada beda muatan ya pada kedua lempeng ya, maka di antara lempeng tersebut akan timbul yang namanya medan listrik ya. Jadi dari positif ke negatif. Makanya ini arah panahnya ke arah luar seperti ini. Gitu. Oke, sampai sini jelas? Mohon tanggapannya silakan. Sampai sini masih jelas, Pak? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Nah, Pak. kemudian di sini kita diminta ya, tentukan V. Artinya di sini V itu adalah potensial ya.
potensialnya. Kemudian E-nya itu adalah medan ya. Medan listrik. Ya. Sebentar ya. Ini Audrey lagi ganggu bentar. Saya izin sebentar ya. Oke, Pak. Oke. Share screen saya udah kelihatan ya? Pak. Ya, bentar ya, bentar ini. Ya, sorry tadi ada gangguan sedikit. Jadi kita diminta untuk mencari V, ya V itu adalah potensial listrik, kemudian E ya medan listrik pada daerah di antara kulit bola, ya berarti di antara A dan B ini, ya di antara A dan B. Kemudian diketahui jika konstanta dielektrik ya ini bukan konstanta dielektrik, sorry, ini adalah permitivitasnya ya, epsilon R-nya, permitivitas relatif antara daerah tersebut ya, antara A dan B itu adalah 2,5 ya. Maka kita diminta di sini untuk tentukan total muatan yang terinduksi. Berarti di sini kita diminta berapa Q-nya ya. Kemudian kapasitansi kapasitornya berarti C-nya di sini. Ya, ada 2 yang ditanya. Oke, bisa dilanjut? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kita tadi kan dari alur berpikir kita ya, lebih gampang itu kita cari V-nya dulu ya, atau cari E-nya di sini ya. Tentukan V dan E. Jadi kita cari dulu salah satu, V atau E. Nah, di sini saya cari V-nya dulu ya. Nah, jadi pada gambar di samping ini ya, gambar yang tadi, nah kita bisa lihat bahwa potensial V-nya di sini ya. V itu hanya bergantung pada R. Jadi potensial di titik-titik di sini ya, di titik-titik sini yang ada di sini itu bergantung sama R-nya. R itu adalah jarak ya, atau jari-jari dari A ke B ya, hanya bergantung dari itu. Nah, sehingga apa? Sehingga kita bisa menggunakan persamaan Laplace ya di sini ya. Del kuadrat V itu sama dengan, kan operator del itu ada ya untuk koordinat bola ya. Nah, kita harus pakai apa namanya operator del dikuadratkan yang koordinat bola, tapi karena tadi V-nya hanya bergantung pada R, jadi kita pakai yang bagian R-nya aja ya, bagian yang ada R-nya aja. Nanti boleh dicek operator del untuk yang koordinat bola. Ya, silakan cek nih. Cek operator del pada koordinat bola. Gitu. Ya, jadi ini dia hasilnya. Sudah dioperasikan terhadap V ya. Jadi dapatnya 1/R kuadrat DDR dari V-nya. R kuadrat dV dr. Ini kita turunkan terhadap V-nya. Ya, dan nilainya sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian di sini ya, karena kita mau cari daerah antara A dengan B ya, di sini ya, antara A dan B, kita tahu bahwa antara A dan B itu R-nya tidak sama dengan 0 ya. Kalau R sama dengan 0 berarti kan di tengah-tengah sini, di pusat ini adalah R sama dengan 0. Sementara di sini ini kan R-nya ya, jari-jarinya R, untuk daerah sini tuh R-nya nggak sama dengan 0. Nah, sehingga apa? Sehingga persamaan atas ini kita kalikan aja dengan R kuadrat. Nah, jadi kita nggak bisa buat R sama dengan 0, jadi kita kalikan aja R kuadrat. Fungsinya biar apa? Biar ini hilang loh, yang bagian ini. Yang ini biar hilang. Oke, jadi kalau dikalikan R kuadrat, jadinya kan
DDR dari R kuadrat dV dr sama dengan 0. Oke ya, sampai sini. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Belum, Oke. Pak, mungkin nanti. Ya. Terus kemudian di sini apa namanya yang bagian ini ya? Bagian ini itu kita integrasikan ya. Ini kan ada DDR, dalamnya ada DVDR. Jadi sebenarnya nanti kita akan melakukan integrasi 2 kali gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan si V-nya ini. Ya, kita tuh mau dapat V sama dengan berapa gitu. Nah, caranya gimana? Tadi kita integrasikan sekali. Jadi DDR dari R kuadrat DVDR ini kita integralkan ya, ruas kiri ruas kanan. Jadi kalau ini diintegralkan ya, turunannya diintegralkan kan dapatnya R kuadrat DVDR ya. Kemudian integral dari 0. Berarti kan konstanta ya, A sini ya. Jadi suatu konstanta kalau diturunkan kan 0. Jadi 0 kalau diintegrasi hasilnya A. Jadi di sini ditulis A adalah suatu konstanta. Ya. Kemudian kita pisahkan ya. Jadi saya buat dV per dr ya, dV dr sama dengan A per R kuadrat gitu. Nah, ini kalian bisa lihat di sini bahwa kita punya 2 variabel ya, variabel V dan variabel R ya, yang berubah di sini. A itu konstanta tadi di sini. A konstanta. Sehingga ini kita bisa susun begini. dV sama dengan A per R kuadrat dr. Ya, bisa seperti ini ya. Nah, kemudian di sini saya lakukan lagi integrasi. Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan V sama dengan tadi. Nah, jadi saya integralkan ruas kiri, integralkan ruas kanan ya. Jadi dapatnya seperti ini. Integral dV sama dengan integral A per R kuadrat ya, dr. Oke. Kemudian ini integralnya dV kan V ya. Kemudian integralnya A per R kuadrat itu kan minus 1 per A minus A per R ya. Ini kan paling kalian sudah tahu ya, integral A-nya kita keluarkan ya sama dengan integral min 2 gitu ya, dr. Gitu ya. Oke. Nanti ini tinggal diintegrasi ya. Jadi mungkin kalau yang bingung ya, A ini jadi 1 per minus 2 plus 1 R minus 2 plus 1 gitu ya. Plus B. Nah, ini jadi kan sama dengan A. Ini ada minusnya ya. Oh, belum. Ini kan berarti 1 per minus 1 R min 1 gitu ya. Plus B. Ya kan? Kalau saya lanjutkan ke sini berarti kan A dikalikan dengan min 1 ya, kalikan dengan R min 1 gitu ya, plus B. Nah, ini kan berarti sama dengan minus A per R plus B. Oke ya, sampai situ bisa diikuti ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Sampai di sini dulu. Sampai di sini. Masih bisa, Pak? Oke, masih bisa. Nah, di sini perhatikan bahwa kita setelah kita integrasi 2 kali, ya, kita memunculkan ada 2 konstanta, yaitu A ya dan konstanta B. Nah, konstanta ini, ya, 2 konstanta A dan B ini, ya, itu keduanya itu harus kita cari, gitu. Nah, cara carinya bagaimana? Cara carinya adalah dengan memasukkan ya atau menerapkan kondisi batas. Oke? Kondisi batasnya dapat dari mana? Dapat dari informasi di soal. Kalau kita balik ke atas lagi ya. Balik ke atas. Nah, yang mana kondisi batas sih di sini? Ini loh kondisi batas itu. Oh, ini. Ini kondisi batas namanya. Sorry, yang ini ya. Sebentar. Nah, ini yang disebut sebagai kondisi batas. Jadi dia kasih batasan gitu ya. Ini kan dia bilang gini, pada saat ya R sama dengan B itu nilai V-nya sama dengan 0, gitu kan? Yang ini juga kasih tahu dia bahwa pada saat R sama dengan A itu nilai V-nya sama dengan 100. Nih, ya. Jadi kedua kondisi batas ini yang akan kita masukkan
ke persamaan tadi di bawah untuk mendapatkan konstanta A dan B. Ya, jelas ya? Saya kembali lagi ke bawah. Ya, jadi saya masukkan ini kondisi batas yang pertama. Yang ini ya. Untuk saat R sama dengan B, itu nilai tegangannya, nilai potensialnya itu sama dengan 0. Ya, jadi kita masukkan ke persamaan yang ini. V sama dengan minus A per R tambah B. Nah, kita masukkan nilai R sama dengan B. Jadi R-nya kita ganti jadi B, kemudian V-nya kita ganti sama dengan 0 di sini. Ya. Jadi di sini didapatkan B itu sama dengan A per B di sini sementara. Ya, ini hubungan ini masih konstanta, ini masih konstanta. Gitu ya. Berarti di sini oke lah kita sudah dapat ternyata B sama dengan A per B, tapi ini masih belum cukup. Ya, karena masih dalam bentuk konstanta sama dengan konstanta gitu. Nah, jadi sekarang kita sementara masukkan dulu nilai B-nya. Ya, jadi kita sudah dapat ternyata B sama dengan A per B kecil ya. Jadi kita masukkan ini B-nya kita ganti ya, ini menjadi ini A per B kecil. Ya, jadi bisa ditulis potensialnya udah jadi lebih mudah ya, yaitu A dikali 1 per B minus 1 per R. Tapi di sini masih mengandung nilai A juga, konstanta. Nah, ini konstanta A-nya harus kita cari lagi. Nah, caranya gimana? Masukkan lagi kondisi batas kedua. Ya, kondisi batas kedua itu tadi di R sama dengan A, itu nilai dari tegangan itu sama dengan 100 ya, 100 volt di sini. Nah, biar sebelum saya masukkan angka, saya tulis aja dulu namanya 100 volt ini adalah V0. Gitu. Ya, jadi batasnya R sama dengan A, V-nya adalah sama dengan V0. Oke? Kita masukkan lagi ke sini. V sama dengan minus A per R plus B. Nah, V-nya ganti menjadi V0, kemudian R-nya ganti jadi A. Ya. Kemudian kita ganti lagi si B-nya. Tadi kan kita sudah dapat B besar sama dengan A per B kecil. Kita masukkan lagi ke sini. Ya, jadi V0 sama dengan A minus A besar per A kecil plus A besar per B kecil. Ya. Kemudian si A-nya kita keluarkan dari persamaan. Ya, jadi dapatkan V0 sama dengan A buka kurung 1 per B minus 1 per A. Atau di sini kita bisa tulis A-nya sama dengan V0 ya per 1 per B minus 1 per A. Ya. Nah, di sini kita sudah punya tadi ya, yang ini. Nah, ya. V sama dengan A buka kurung 1 per B minus 1 per R. Nah, sekarang di sini kita sudah dapat lagi si nilai A-nya itu adalah segini. Jadi kita masukkan lagi ke sini. Oke? Jadi di sini kita bisa dapatkan V0 per 1 per B minus 1 per A gitu ya, dikalikan dengan 1 per B minus 1 per A. Gitu. Sorry, terbalik ya ini ya. Bentar. 1 per R. Sebentar. Ini ada tanda minusnya nggak di atasnya ya? Oh, enggak ya, sudah ini ya. 1 per B min 1 per R. Oke. Ya, jadi bentar, mana ini? Oh, sorry. Ini oke, bentar ya. Ya. Jadi tadi saya ulangi ya. VA adalah 1 per B minus 1 per R gitu ya. Nah, nanti kita masukkan si A-nya ya. A-nya masukin ke sini. Jadi nanti didapat seperti ini.
Ini ya. Jadi V sama dengan V0. Ya, bisa dibaca sendiri ya, enggak kepanjangan. Jadi intinya di sini kita dapat V sama dengan gitu aja. Ya, kita dapat V sama dengan. Nah, kemudian ini kan sudah dapat ya nilai V-nya. Sudah dapat V atau potensialnya ya. Potensialnya ekspresinya seperti ini. Kemudian kalau kita mau cari ya, cari medan listriknya ya. Medan listrik si E-nya gitu ya. Nah, E itu kan kita pakai hubungan gini ya. Jadi kalau udah dapat V, mau nyari E dengan menggunakan E sama dengan minus del dot V gitu. Jadi kita tinggal lakukan operasi ya, operator del terhadap V ya. Berarti ini tadi kan sebenarnya ini bisa kita langsung integral apa namanya turunkan ke sini. Cuman biar nggak ribet, saya buat aja ke yang bagian awal dulu ya. Minus DDR dari min A per R tambah B. Itu. Ya, jadi kita kembalikan ke ada konstanta A sama konstanta B. Tujuannya biar sederhana aja apa menurunkannya. Jadi di sini kita dapatkan turunannya yang terhadap R ya, berarti minus A per R kuadrat gitu ya. Ini kalau yang bingung, ini kan min kali min plus ya, sama dengan DDR dari A per R minus B. Gitu ya. Ini kan berarti sama dengan turunan dari A R pangkat minus 1 min B. Gitu kan. Nah, turunan dari apa namanya R min 1 itu kan, ini A-nya konstanta ya, jadi A-nya saya keluarin. Turunan dari R pangkat minus 1 kan berarti minus 1 R pangkat minus 2. Gitu ya. Turunan dari B, suatu konstanta 0. Berarti dapatnya begini aja. Berarti ini sama dengan minus A per R kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi kita dapatkan E-nya seperti ini. Ya. AR topi. Ini menunjukkan bahwa arah medannya itu searah dengan arah jari-jari. Jadi kalau digambar itu arahnya keluar. Ya, ini keluar ya. Ini ya, keluar dari ke arah luar begini. Ya, ke arah luar. Ini adalah yang kita sebut sebagai AR topi. Oke. Nah, kemudian kita tinggal masukkan nilai dari A-nya. Konstanta A kita masukkan. Ya. Jadi dapat seperti ini. Ya, E sama dengan V0 per R kuadrat 1 per A minus 1 per B AR topi. Oke, sampai sini dulu. Ini kita sudah dapat V sama E-nya. Ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Lanjut, gimana? Tapi kayak ini ke bawah tinggal memasukkan rumus gitu kan, Pak. Yang mana? Ke bawahnya, Q-nya juga udah bawa kasih rumusnya, tinggal dimasukkan. Ya, memang betul tinggal dimasukkan, tapi maksudnya kalian harus paham ya. Kenapa saya pakai ini gitu? Ini kan hukum Gauss ya. Hukum Gauss ya. Ini kalau mau dibuat kan gini, integral E dot ds sama dengan Q per epsilon 0 kan gitu. Ya, jadi kalau mau cari Q ya seperti ini. Nah, lihat bahwa di sini kita sedang bekerja dengan suatu permukaan yang bentuknya adalah bola. Ya, makanya ini elemen luas pada bola. Ya, ini ds-nya. Kalau bingung, sama kayak yang kemarin sudah saya jelaskan, ya dari gambar ini, itu kalau saya ambil permukaannya kan bagian begini bola itu ya, kulitnya. Nah, yang bagian ini itu adalah R sin theta d psi, kemudian bagian sini adalah R d theta. Maka luas daerah yang diarsir adalah perkalian dari yang ini dikalikan dengan yang ini. Itu ya, makanya dapat seperti ini. Kemudian nilai dari medan listriknya tinggal dimasukkan ya. Nah, ini kita tinggal integrasi aja untuk terhadap theta sama terhadap psi-nya. Itu. Sama kayak kemarin ya. Ini untuk membentuk suatu kulit bola. Jadi batasnya psi dari 0 sampai 360 derajat ya. Kemudian theta-nya dari 0 sampai 180 derajat. Oke ya. Ini nanti dapatnya seperti ini, Q-nya. Kemudian kapasitansi. Ya, kapasitansi pun
muatan dibagi dengan tegangannya. Ya, muatannya sudah dapat, V0-nya juga kita tulis V0 ya. Jadi V0 bagi V0 bisa sama dengan 1. Jadi ini adalah kapasitansi. Nah, untuk selanjutnya ini tinggal masukkan nilai A, nilai B, sama V0 sama dengan 100 volt. Ya, tinggal masukkan angka aja. Jadi nanti bisa dapat V-nya berapa, E-nya berapa, sama Q-nya berapa, dan C-nya juga berapa. Udah gitu aja. Contoh mengenai kapasitansi. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Bisa bertanya mengenai contoh ini ya, contoh latihan ini, bisa juga mengenai teorinya lah yang sudah ada di video pembelajarannya. Saya persilakan untuk kita diskusi. Boleh? Ada mungkin? Johan, Herlanto, Morel? Saya, Pak. Ya, mau tanya nggak? Mau kan di video dari saya bertanya dari video pembelajaran itu, Pak. Kenapa? Ya. Kalau perbedaan medan magnet eksternal sama internal itu bagaimana ya, Pak? Medan magnet atau medan listrik? Bapak bilang di video medan magnetnya, Pak. Bisa tolong ini nggak, tunjukkan nggak yang seperti apa? Biar langsung to the point ke yang ingin kamu ini tahu perbedaan itu. Bisa tunjukkan nggak? Atau di slide-nya lah, yang bagian mana? Bentar, Pak, di HP sebenarnya, Pak. Di slide yang week berapa? Week 1 apa week 2? Ya. Bapak menjelaskannya gitu, Pak. Bukan ditulis di apa? Di slide-nya, tapi diterangkan gitu, Pak. Oke, saya jelaskan itu di situ gimana? Medan magnet apa? Jika diberikan medan magnet eksternal, maka pada apa, Pak? Kalau diberikan medan magnet pada elektrik, Pak. Medan magnet eksternal pada dielektrik, Pak. Itu bukan medan magnet ya, itu harusnya medan listrik itu. Medan listrik. Oh iya, Pak. Medan listrik eksternal pada dielektrik terus gimana? Iya, Pak, cuman itu loh, Pak. Mau tanya itu kan, Pak. Mau tanyakin perbedaannya gitu. Ini agak, saya takutnya nanti jadi salah paham gitu ya. Coba bentar dulu, saya di slide nggak ada. Condition atau kondisi batas. Gimana? Halo, siapa tadi? Ya, Pak, bentar, Pak. Kulihat beri bentar. Coba slide yang ada di CIS itu coba kamu tolong tunjukkan yang bagian mana. Soalnya nanti kalau pertanyaan yang nggak jelas, nanti saya takutnya jawabnya nggak sesuai, malah jadi salah nanti. Kalau dari terminologinya ya, medan internal sama eksternal. Kalau medan internal itu pada sistemnya, kalau eksternal itu berarti medan dari luar. Nah, cuman ini konteksnya yang seperti apa harus dijelaskan lagi biar jangan salah. Oke, sambil tunggu Johan nyari, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jadi sebenarnya kalau di elektromagnetik ini ya apa?
kalau kita sudah ke contoh gitu ya, jadi lebih mudah lah untuk memahaminya gitu ya, dibandingkan kalau hanya teorinya aja. Pak, di situ bukannya kalau ada muatan listrik yang bergerak, bukannya juga bakal ada medan magnet? Di situ tuh di mana maksudnya? Di dalam kapasitor itu, Pak? Atau Dalam kapasitor. Ya, oke, saya coba gambarin kapasitor. Maksudnya Esther gimana nih? Jadi kan ini soalnya ada Yon tadi bahas medan listrik, medan magnet gitu kan, Pak. Bukannya di dalam apa? Kalau misalnya di suatu komponen itu ada aliran muatan, kan di situ juga bukannya memang ada medan magnet yang terbentuk, Pak? Bukannya medan saling berhubungan medan listrik dan medan magnet gitu, Pak? betul, betul. Nanti di persamaan Maxwell itu akan dibuktikan bahwa ternyata medan magnet sama medan listrik itu saling berhubungan gitu. Ya, cuman untuk sampai ke week 6 ini kita masih bahas mengenai medan listrik gitu. Jadi pura-puranya kita belum tahu gitu bahwa ada hubungan antara medan listrik sama medan magnet gitu ya. Nah, kalau bicara masalah kapasitor ya, ini kan kapasitor itu tersusun dari dua lempeng ya. Ini lempeng positifnya misalkan di bagian sini ya. Terus kemudian di bagian sini itu lempeng negatif. Ini bergerak nggak muatannya? Ya nggak, di sini aja di lempeng ini. Dia nggak lompat dari positif ke sini, nggak lompat seperti itu, ya, karena dia terikat di apa namanya di masing-masing atom ya penyusun lempeng ini. Nah, yang apa namanya yang terjadi itu apa? Di sini tuh ada namanya medan listrik. Dari mana? Dari bagian positif ke bagian negatif. Jadi tanda panah ini bukan mengindikasikan gerakan elektron ya, tapi medan listrik. E-nya. Gitu, Esther. Oh, udah paham, Pak. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Herlanto. Cara mengetahui kerapatan muatan bebas sama terikat kira-kira gimana? Mengetahui kerapatan muatan bebas sama terikat. Ini maksudnya apa gini, Herlanto? Jadi Pak, kan di dalam video tadi mengenai rumusnya Q terikat, Q bebas sama Q total hampir sama Pak. Di mana integral rho dp gitu kan. Kalau di videonya. Sebentar, bisa sambil tunjukin nggak? Slide-nya mungkin. Saya tulis Pak di catatan Pak. Bisa ditunjukkan? Enggak, saya buka pula Pak. Apanya Pak? Slide-nya Pak. Waduh. Coba ya, sebentar ini slide-nya. Yang di slide week 6 ya, maksudnya? Bentar Pak. Kalau di videonya di kapasitor dan di elektrik part 1 Pak, berarti W1, W6, S1 Pak. Oke, ini udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah Pak. Oke, yang mana coba? Ini. Yang kerapatan, yang persamaan kerapatan muatan Pak. Bentar, coba saya lihat dulu ya. Persamaan kerapatan muatan. Bisa di ini nggak? Di slide nomor berapa ya? Di sini ya rho V. Ini. Oh iya, ini Pak. Ada QB, ada QT gitu maksudnya? Iya Pak. Oh, jadi gini ya. Ini kan kita sebenarnya di sini tuh sedang bicara mengenai material dielektrik. Ya. Jadi material dielektrik itu adalah sebentar ya. Saya sambil catat
Ambil gambar aja deh biar lebih jelas. Gini. Ya. Jadi ini kan ada lempeng ya. Lempeng seperti ini sudah bisa dilihat. Nah, kemudian kan ada salah satu cara gitu untuk meningkatkan berapa sih kapasitas kapasitornya. Caranya gimana? Caranya kita tambahkan di sini tuh ada material gitu ya. Jadi bayangkan ini di sini kita kasih kayak ini sebenarnya kayak ini ya, bentuknya cairan atau gel gitu ya. Di sini. Warna merah ini. Nah, ini adalah si dielektrik. Nah, si bahan dielektrik ini kalau saya gambar di sini ya bentuknya seperti ini. Nah, si dielektrik itu dia punya apa namanya? Bisa sebutnya di sini polarisasi muatan ya. Ya, jadi dia ada positif negatif, tapi apa namanya? Arahnya tuh acak-acakan gitu. Gitu. Nah, jadi ketika dimasukkan ke sini, masukkan ke dalam sini, maka dia akan menjadi searah. Jadi kalau misalkan digambar lagi, dia jadi begini searah. Nah, ini akan memperkuat medan listriknya gitu. Nah, maksudnya muatan terikat sama muatan bebas itu adalah di sini, di elektrik ini. Jadi kalau di sini kan dibilang begini ya, Qb itu adalah muatan terikat, ya. Pada siapa? Pada si ini di elektriknya. Ya, sementara muatan bebas itu yang mana? Muatan bebas itu adalah muatan yang bebas bergerak, yang pindah-pindah itu yang siapa? Muatan yang ada di lempeng kapasitor ini. Paham maksud saya? Heranto? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Gitu ya. Atau mungkin saya jelaskan sekali lagi ya. Jadi ini lempeng ya, ini lempeng kapasitor, ya. Saya gambar 2 dimensi aja. Gitu. Nah, terus ini yang warna ungu ini adalah muatan bebas. Kenapa muatan bebas? Ya karena kapasitor kan bisa diisi, bisa dikosongkan gitu. Ya. Ini namanya key apa? Kalau di situ simbolnya apa? Key biasa aja ya, key bebas lah. Saya sebutnya muatan bebas, gitu ya. Nah, kemudian ketika dikasih bahan dielektrik di sini, ya bahan dielektrik itu di dalamnya sudah punya muatan yang dalam tanda kutip terikat. Jadi di sini ada namanya Q terikat gitu. Maka total muatan di dalam kapasitor ini berapa? Ya, total muatannya berapa? Berarti total muatannya adalah Q total sama dengan Q bebas tambah Q terikat. Gitu Heranto. Gimana Heranto? Baik, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, Johan ini ternyata saya salah dengar. Oke. Berarti sudah jelas ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Yuk. Kita 2 minggu lagi ujian ya, UTS ya. Pak. Esther gimana Esther? Untuk yang Bapak minta di week 1 itu Pak, saran supaya belajarnya lebih baik itu Pak. Misalnya Bapak setelah misalnya kelas online kayak gini Pak, buat kuis untuk kami beberapa soal kayak post test gitu Pak. Bisa sih, cuman ini ya, untuk sekarang saya belum siapin itu apa namanya, harus nyari soal lagi sih sebenarnya. Kalau mau kita ada waktu lagi kapan ya? Minggu depan ya? Jadwalnya. Iya Pak. Oke deh, kalau gitu minggu depan ya. Minggu depan coba tolong siap-siap. Nanti kita coba ya untuk mini quiz lah. Mini quiz topiknya tentang ini. Topik yang week 5 sama week 6. Ya. Nanti saya akan kasih 2 soal quiz gitu. Coba nanti. Begitu ya Esther ya. Makasih udah diingatkan. Iya Pak.
Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya, Pak. Ya, Yohan, silakan. Oh, aku masih belum kurang ngerti Pak tentang apa polarisasi di elektrik, Pak. Mm-mm. Ya, yang nggak ngertinya polarisasi itu apa gitu. Iya, Pak. Masih bingung, Pak. Tahu polar nggak? Polar itu artinya apa? Polar. Arah, Pak. Ya, sebenarnya kalau lebih tepatnya tuh bahasa Indonesianya ya, pengkutuban gitu. Kutub itu kan ada, kalau di Medan Magnet kan utara selatan ya, kutub gitu. Jadi begini, awalnya di elektrik itu kan dia netral ya, di elektrik netral. Jadi maksudnya netral tuh apa? Jadi ini kalau ada bahan di elektrik ya, dalamnya itu kan ada muatannya ya, muatannya itu dia akan ini berpasangan-pasangan ya, dipol namanya. Yang tadi sudah saya jelaskan sama si ini, apa namanya, si Herlanto. Misalkan beginilah. Jadi ini ada positifnya, ada negatifnya. Positif, negatif. Positif, negatif. Positif, negatif. Negatif, positif. Ya, pokoknya beginilah bentuknya. Nah, gitu. Ini netral dia. Tidak ada medan listrik yang dihasilkan karena totalnya sama dengan 0. Nah, kemudian ketika diaplikasikan pada kapasitor ya. Nah, ini kan kapasitornya awalnya pun kosong gitu ya. Kemudian kita hubungkan sama baterai ya. Ini positif dan negatif, maka di sini akan muncul muatan positif ya. Di sini akan muncul muatan positif. Dari mana ya? Dari sumbernya muatan negatif. Oke, maka sudah secara alami kita bisa bilang ini akan timbul medan listrik ya dari positif ke negatif. Oke, ini adalah kapasitor tanpa dielektrik. Nah, kemudian untuk meningkatkan kapasitas dari kapasitor, ditambahkanlah dielektrik ini ke dalam keping antara kapasitor. Jadi kalau digambarin tuh kayak gini. Oke, nah tadi lihat di awal itu di elektriknya itu dia dalamnya sudah ada dipol-dipol listrik ya, plus minus berpasangan tapi bentuknya acak. Nah sekarang yang bentuknya acak ini di dalam sini karena ada medan listrik ya, dia akan kan kalau ada muatan di dalam medan listrik akan mengalami gaya ya, gaya listrik gitu. Nah dia itu akan berusaha untuk, misalkan saya bilang ini ya contoh yang ini. Nah dia kan awalnya miring nih. Nah jadi dia menjadi sejajar gini. Yang ini juga sama menjadi sejajar. Ini juga sama menjadi sejajar. Sejajar. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini yang negatifnya di bagian sini, yang positifnya di sini. Ini yang apa namanya, negatifnya di sini, positifnya di sini. Nah, ini yang disebut sebagai peristiwa polarisasi. Nah, gitu. Jadi awalnya berantakan jadi seperti ini. Jadi dia pengkutuban gitu. Disearahkan. Baik, Pak. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Polarisasi. Pak, izin Pak. Yang tadi Pak, boleh tengok share screen-nya tadi Pak. Share screen yang terakhir. Yang tadi Pak. Oke. Berarti itu Pak. Oh, ini kalau misalnya dia terbalik gitu. Jadi kalau misalnya dia di tanda positifnya di kiri, berarti dia juga bisa kan Pak? Bisa. Maksudnya bagaimana? Tanda positif yang mana maksudnya? Kan ini kan yang pada yang di sebelah kanan ini kan ini yang di gambar yang bawah ini Pak. Itu kan sebelah kanannya kan positif. Oh, salah, sorry. Ini ada yang salah ya. Jadi yang negatif ya harus mendekat ke negatif, yang positif harus mendekat positif. Iya, itu maksud saya Pak. Ya, ini salah gambarnya ya. Harusnya ini gini dia ya. Ini positif di sini, negatif di sini. Ya, semua begitu harusnya.
Positif, negatif. Sini ya, gini gambar yang lebih bagus ya ini ya. Lebih rapi. Ya Pak, itu maksud saya tadi Pak. Ya, jadi ini kan lempeng ini positif semua ya. Ya, Yang ini Pak. negatif. Oke, gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Gabriela. Gabriela gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat Pak. Nggak mau masuk kampus? Gimana Pak? Nggak mau masuk kampus? Saat ini saya di kampus Pak. Mungkin Oh, di besok kampus. pulangnya Pak. Besok baliknya Pak ke Medan Pak. Oh, oke. Nggak mau di kampus saja? Nanti Pak dipikirkan lagi. Oh gitu, oke. Gak enak di Oke. kampus, Pak. Gak enak di asrama. Ya, ini tadi ya mengenai kapasitor dan dielektrik. Nanti silakan ini ya, diperdalam lagi lah. Tuh. Oke, ada lagi pertanyaan? Udah jam 2.20 ini. Cukup? Oke, jadi kalau cukup, ini saya rangkumkan ya. Yang hari ini bertanya ada Johan, Esther, Herlanto, sama Gabriela. Ada yang belum saya sebutkan nggak? Oke, kayaknya udah semua ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Tolong persiapan ya. Minggu depan, nanti kita coba mini quiz. Ya, tentang, ini terserah kalian. Mau tentang topik yang week 5, week 6, atau topik week 7? Week 7 aja. Persamaan Laplace. Terserah Bapak lah, Pak. Kenapa? Terserah Bapak saya. lah mulai dari mana, Pak. Atau gini aja ya, karena besok itu mini quiz ya. Mini quiz berarti yang week 7 aja ya. Ini kalian tolong pelajari dulu persiapan untuk yang week 7. Nanti kita ada quiz kecil di sana. Gitu ya. Terus karena ini sudah mau UTS, jadi tolong dipersiapkan ya baik-baik. Terus kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan ya di sesi sinkronus ini biar langsung saya jawab. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya. Selamat sore.